Jam dinding menunjukkan pukul 4.30 pagi. Suara azan subuh menggema dari surau kecil di ujung gang. Di dapur rumah kontrakan sederhana itu, terdengar suara sendok beradu dengan panci. Rina, perempuan berusia 29 tahun, tengah menyiapkan sarapan sambil menatap jam dengan gelisah. Matanya sembab. Ia baru tidur 2 jam setelah lembur di minimarket hingga tengah malam. Tapi pagi ini, seperti biasa, ia tetap harus bangun lebih awal. Memasak, mencuci, menyapu, dan berangkat kerja lagi. Di ruang tamu, Bimo, suaminya, masih tertidur pulas. Badannya tergolek di sofa, televisi masih menyala menayangkan siaran bola dari malam tadi. Di atas meja, kaleng kopi dan bungkus rokok berserakan. Rina menatapnya dari jauh. Ada kasih yang masih tersisa di matanya, tapi juga kekecewaan yang menumpuk pelan-pelan. "Mas, aku berangkat kerja dulu ya," ucapnya lembut. Tak ada jawaban. Hanya dengkuran pelan dan bayangan malas yang terasa berat di udara. Rina menghela napas, menenteng tasnya, lalu keluar rumah dengan langkah kecil dan hati yang makin lama makin sesak. Sudah lebih dari setahun, Rina menjadi tulang punggung keluarga. Dulu Bimo bekerja sebagai sopir ojek online. Tapi setelah motornya dijual untuk membayar utang dan biaya kontrakan, ia berhenti bekerja. Sejak itu Rina menanggung semuanya sendiri. Sewa rumah, listrik, makanan, sampai cicilan kecil untuk membantu orang tua di kampung. Kadang teman-teman kerjanya bertanya, "Suamimu kerja di mana, Rin?" Ia hanya tersenyum, menjawab dengan setengah hati, "Lagi cari kerja, doain aja." Padahal, di dalam hatinya ia tahu, suaminya bahkan tidak berusaha. Setiap malam, Rina pulang dengan badan pegal dan kaki yang nyaris tak bisa berdiri. Tapi ketika membuka pintu rumah, yang menyambutnya hanya ruangan berantakan dan aroma rokok yang menusuk. "Mas, kenapa piringnya belum dicuci?" "Nanti aja, Rin. Aku tadi capek. Habis bantuin tetangga nyari kerjaan online." Rina diam. Ia tahu, bantuin tetangga itu cuma alasan. Ia tahu, waktu suaminya habis untuk main kartu, nongkrong, dan menatap layar ponsel mencari hiburan, bukan pekerjaan. Malam itu, ia menangis diam-diam sambil mencuci piring. Air matanya bercampur sabun, tangannya gemetar tapi ia terus melanjutkan. Hari berganti minggu. Suatu sore hujan deras turun, mengguyur kota hingga jalanan tergenang. Tapi Rina tetap harus bekerja lembur karena minimarket sedang kekurangan karyawan. Ia tak punya pilihan, gajinya selalu pas-pasan. Selesai kerja, ia berjalan kaki pulang sambil memegang payung bocor. Sepatunya basah, tubuhnya menggigil. Di tengah jalan, ia bertemu Pak Darto, pemilik bengkel lama tempat Bimo dulu bekerja. Rina, kamu masih sama si Bimo?" tanyanya dengan nada ragu. Rina tersenyum kaku. "Iya Pak, kenapa?" Pak Darto menarik napas panjang. "Saya sering lihat dia nongkrong sama anak-anak sini, main kartu, kadang minum kopi sampai larut malam. Saya pikir sudah kerja lagi." Rina menunduk, tak sanggup menjawab. Air hujan menetes deras, menutupi air matanya yang mulai jatuh. Malam itu, rumah sunyi. Bimo tertidur di sofa. TV masih menyala. Piring kotor menumpuk di meja. Rina berdiri lama menatapnya. Di antara cinta dan kekecewaan, hatinya mulai runtuh. Ia lalu menulis sepucuk surat kecil. "Mas, aku lelah. Bukan lelah bekerja, tapi lelah merasa sendiri. Aku ingin kita berjuang bersama.
Bukan aku sendiri yang menanggung segalanya. Aku pergi dulu untuk menenangkan diri. Kalau Mas masih mau berjuang, aku akan kembali. Tapi kalau tidak, biarlah ini jadi perpisahan yang tenang. Ia meninggalkan surat itu di meja, lalu pergi ke rumah kakaknya di kota sebelah tanpa berpamitan. Hari pertama tanpa Rina terasa hampa. Rumah yang dulu riuh kini senyap. Tak ada aroma masakan. Tak ada sapaan lembut di pagi hari. Bimo membuka lemari. Baju Rina sudah tak ada. Di meja hanya tersisa surat itu. Ia membacanya berulang kali. Setiap kalimat seperti tamparan keras di wajahnya. Air matanya jatuh. Sesuatu dalam dirinya hancur. Ia sadar. Selama ini ia bukan suami. Hanya beban bagi perempuan yang paling tulus mencintainya. Beberapa hari kemudian, Bimo mulai berubah. Ia mendatangi teman lamanya untuk mencari pekerjaan meski harus jadi kuli bangunan. Ia menahan malu, menahan gengsi, menahan panas matahari karena ia tahu ia sedang menebus kesalahan. 3 bulan berlalu. Suatu sore, Rina sedang membantu kakaknya di warung kecil depan rumah. Tiba-tiba, seseorang datang dengan wajah lelah dan pakaian berdebu. Bimo berdiri di sana, membawa karung semen kecil di pundaknya dan amplop lusuh di tangan. "Rin," suaranya bergetar. Rina tertegun. Tak menyangka akan melihatnya lagi. "Aku tahu aku banyak salah. Tapi aku sudah kerja. Memang belum besar hasilnya. Tapi aku nggak mau kamu sendirian lagi. Izinkan aku menebus semuanya." Rina menatap matanya. Mata yang dulu kosong, kini penuh tekad. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memulak suaminya dengan pelan. Dalam diam yang hangat. Waktu berjalan. Kini mereka berdua bekerja bersama. Rina tetap di minimarket. Bino menjadi tukang bangunan yang dipercaya oleh banyak orang. Mereka masih tinggal di kontrakan sederhana. Tapi kali ini berbeda. Rumah itu hidup lagi. Ada tawa, ada harapan, dan ada kebersamaan yang dulu hilang. Suatu malam, ketika Rina pulang kerja, ia mendapati Bimo sedang memperbaiki kipas angin rusak. "Mas, capek Rin?" tanya Rina sambil tersenyum. Bimo menatapnya dan menjawab pelan. "Capek Rin, tapi bahagia. Karena sekarang aku punya alasan untuk terus berjuang. Kamu." Demikianlah cerita tentang Rina, seorang istri yang penuh pengorbanan, yang kemudian dibayar dengan kesetiaan suaminya, yang menyadari kesalahannya dan mau memperbaikinya, sehingga kebersamaan yang dulu hilang bisa terwujud kembali. Semoga kisah ini bisa menginspirasi Anda dan memberikan pelajaran berharga bagi Anda. Saya Putri Kelly Pariho, undur diri dari hadapan Anda dan mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.